Sefanya pasal 3 hari Sabtu tanggal 14 Februari 2026. Hukuman atas Yerusalem. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Ini kecaman tentang Yerusalem, ya, hukuman atas Yerusalem yang disampaikan Tuhan melalui Sefanya, dan mengatakan celakalah si pemberontak dan si cemar. Memberontak artinya melawan kekuasaan yang ada, melawan pemerintah yang ada, melawan otoritas yang ada, dan dikatakan bahwa kotanya penuh dengan penindasan, tidak mau mendengar teguran siapapun. Nah, teguran kadang orang tidak senang ditegur, ya, tidak senang kalau ada yang menegur, padahal teguran itu sangat menolong kita untuk memperbaiki diri, untuk tidak jatuh di tempat yang salah saat kita mau menerima teguran. Nah, orang yang mau menegur kita itu adalah orang yang menyayangi kita, tetapi kadang orang yang menegur biasanya orang malah benci, ya, tidak mau bicara lagi atau bagaimana, padahal yang menegur kita itu merelakan dirinya untuk nanti dibenci demi kebaikan kita, karena mengasihi kita. Kalau orang tidak sayang kita, ya dibiarkan saja, mau jatuh kayak mau bikin apa, terserah dia. Tetapi kalau sayang kita, itulah orang yang memberi teguran. Cuma kadang kita salah ngerti dalam hal ini, malah orang yang menegur yang kita tidak senang, orang yang puji-puji malah yang disenang. Jadi mari kita lihat di sini bahwa di Sefanya pasal 3 ayat 2 ini, ia tidak mau mendengar teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Sudah ada perintah Tuhan tetapi mereka tidak percaya. Bahkan para pemukanya malah mengaum di tengah-tengah mereka seperti singa. Nah, harusnya kan pemuka menolong, menuntun yang di bawahnya. Bahkan di sini para hakim adalah serigala pada waktu malam, tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari, cuma untuk dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri. Nah, ayat 4, para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Nah, nabi harusnya memberitahukan kebenaran dari Tuhan. Nabi itu pelanjut suara Tuhan, ya, apa yang Tuhan sampaikan dilanjutkan. Tetapi malah nabinya di sini dikatakan orang-orang ceroboh dan pengkhianat, karena nabi palsu, bukan yang benar-benar dari Tuhan. Nabi palsu cuma memikirkan dirinya, dan hal-hal yang bukan Tuhan sampaikan itu yang disampaikan. Mereka, para imamnya, bahkan menajiskan apa yang kudus. Imam yang dipilih Tuhan untuk berhubungan dengan Tuhan, malah mereka yang tidak berbuat kudus malah menajiskan yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Jadi orang-orang yang seharusnya memberikan keteladanan, malah mereka di sana yang berkhianat, melakukan hal yang berbeda yang Tuhan perintahkan. Ayat 5, tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Tuhan selalu adil, dia tidak pernah berbuat kelaliman. Ada Tuhan yang terus nuntun, tetapi nantinya orang mau mendengar atau tidak. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya, itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang lalim tidak kenal malu. Tuhan terus-menerus setiap pagi memberikan lagi rahmatnya yang baru, menasehati lagi, mengingatkan lagi. Ini, ya, pagi demi pagi ia memberi hukum. Hukum Tuhan diingatkan, misalnya jangan mencuri, jangan berdusta kepada sesamamu. Semua Tuhan berikan setiap pagi, diingatkan, tetapi mereka tidak mau mendengar. Jadi Tuhan terus-menerus mencoba melakukan yang
bisa memanggil kembali umatnya untuk berbalik, supaya tidak memberontak, tidak cemar lagi melakukan kekudusan. Tetapi di situ mereka tidak mau mendengar teguran siapapun. Orang lalim tidak kenal malu. Ayat 6, aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Nah ini ayat 7 dikatakan aku sangka. Tuhan pikir ya sekarang mereka akan takut kepada Tuhan dengan adanya hukuman-hukuman yang didapatkan oleh mereka. Tetapi kok di sini dikatakan Tuhan bilang aku sangka ya, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatan. Biasanya kan kalau sudah dapat hukuman, orang bisa berbalik ya, menjadi takut. Dan ini yang Tuhan bilang, sangkaku untuk mereka berbalik, tidak memberontak lagi, tetapi malah sesungguhnya mereka makin giat, makin melakukan perbuatan-perbuatan busuk mereka. Ini yang sudah dikasih hukuman, sudah mendapat pendisiplinan, tetapi malah di sini makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Ini kata busuk ya, sudah lebih keras sekali. Perbuatannya malah makin busuk, tidak berbalik, tidak memperbaiki, malah semakin busuk apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan. Tuhan bilang tunggulah aku. Wow, keras sekali ini ya. Karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Ini kemurkaan Tuhan, kita sudah baca sebelum-sebelumnya ya, bagaimana Tuhan sudah menyampaikan di Sefanya pasal 2 untuk mencari Tuhan, untuk mencari keadilan, mencari kerendahan hati supaya mungkin akan terlindung dari hari kemurkaan Tuhan. Dan selanjutnya sudah ada hukuman atas bangsa-bangsa. Nah ini hukuman atas Yerusalem, dan Tuhan memberi kesempatan, cari Tuhan, cari keadilan, cari kerendahan hati supaya ini bahkan dikatakan mungkin. Jadi berharap Tuhan, murka Tuhan tidak akan sampai. Nah, di sini Tuhan bilang di Sefanya pasal 3 bahwa Dia akan mengumpulkan bangsa-bangsa, menghimpunkan kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramnya. Tuhan geram kalau terus memberontak, kalau terus cemar, terus melakukan ketidakkudusan. Tetapi saat berbalik, saat sudah cari Tuhan, menjadi adil, rendah hati, pastinya murka Tuhan tidak akan sampai, tidak akan kena kepada bangsa itu atau orang itu. Ini dikatakan oleh api cemburuku. Cemburu karena orang-orang berbalik, memberhalakan hal-hal yang lain, memberhalakan patung-patung, memberhalakan batu, kayu yang mereka bikin sendiri, menyembah kepada mereka dan tidak mau dengar apa hukum-hukum Tuhan yang terus-menerus diperdengarkan setiap pagi. Dikatakan setiap pagi Tuhan terus datang untuk mengingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Nah, setelah hukuman atas Yerusalem ini ada janji keselamatan. Tetapi sesudah itu, sesudah apa? Sesudah nantinya kemurkaan Tuhan datang, dikatakan aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Diganti bibirnya ini ya, bibir lain, bukan artinya dioperasi bibir ini, dioperasi bibir baru ganti bibir yang baru, tetapi Tuhan beri bibir yang baru, bibir yang bersih. Kalau sebelumnya hanya yang busuk-busuk yang keluar dari mulut, hanya kecaman, hanya menyindir orang, hanya mengkritik orang,
bibirnya diganti menjadi bibir yang bersih, keluar kata-kata berkat, keluar kata-kata yang manis, keluar kata-kata yang baik. Yang dulunya sombong keluar, yang keluar adalah kerendahan hati, mengakui kebesaran Tuhan, tidak congkak lagi, tidak cuman merendahkan orang lain, tetapi bibir yang bersih, bibir yang baru, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Luar biasa saat sudah Tuhan memberikan pendisiplinan, tetapi sesudahnya akan diberikan bibir yang lain. Kiranya Tuhan memberikan bibir yang lain kepada kita, bibir yang baru, memperkatakan yang berkat-berkat, memuji Tuhan, senantiasa bersuka cita daripada terus mengeluh, bersungut-sungut, selalu cari yang tidak baik dalam hidup kita, cari terus apa yang bisa dikeluhkan. Mulailah bibir yang lain yang mengucapkan berkat, bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pasti selalu ada yang baik yang bisa kita lihat dalam hidup kita. Kalau kita center yang baik, pasti kita lihat yang baik. Bersyukur sekalipun tetap ada banyak hal juga yang bisa membuat kita mengeluh, tetapi saat Tuhan memberikan kita bibir yang baru, bibir lain, bibir yang bersih, supaya mulut kita hanya memperkatakan yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Terima kasih Tuhan untuk bibir bersih, bibir lain yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kiranya bibir kami hanya kami pakai terus untuk memuliakan Engkau. Ayat 10. Dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja Aku, yang terserak-serak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadapku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Sekalipun pernah melakukan perbuatan durhaka, Tuhan janji di ayat 11, engkau tidak akan mendapat malu. Kalau kita berbalik dan mengenakan bibir lain yang Tuhan sudah berikan. Kalau tidak simpan terus bibir yang lama, tetapi bibir bersih yang Tuhan berikan, segala perbuatan yang lama, apalagi kita di zaman perjanjian baru, Yesus sudah mati, darahnya sudah tercurah untuk menebus kita. Semua perbuatan-perbuatan durhaka, semua kesalahan di masa lalu Tuhan sudah selesaikan. Nah, tinggal pastinya iblis musuh akan terus mengingatkan kita, mengintimidasi kita semua kesalahan-kesalahan kita, supaya kita dipersalahkan lagi. Nah, kita tahu kita sudah salah di masa lalu, sudah melakukan perbuatan durhaka. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Kita udah mati bersama dengan Yesus saat kita terima Dia. Semuanya sudah diselesaikan oleh darahnya yang tercurah di kayu salib. Nah, saat kita percaya, Dia sudah janji kita bahwa kita tidak akan mendapat malu karena perbuatan durhaka yang dilakukan terhadap Dia. Saat kita berbalik hari ini, Tuhan, aku mohon ampun atas semua perbuatan durhaka yang telah kulakukan. Semua Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Roh Kudus tuntun saya terus, ajar aku Tuhan kemana aku harus melangkah, apa yang harus aku perbuat, apa yang aku katakan sepanjang hari ini, supaya benar-benar hatiku dibersihkan, supaya yang keluar dari bibirku hanya ucapan-ucapan yang memuliakan Tuhan, yang tidak busuk seperti di pembacaan ayat yang ke berapa tadi ya, tentang perkataan busuk yang dituliskan oleh Sefanya pasal 3 ini ya. Tadi saya mau baca ulang yang perbuatan busuk, malah mereka semakin melakukan perbuatan busuk. Ayat berapa tadi ya? Ceroboh, kudus dan perkosa. Saya cari ulang. Di ayatnya yang ke-7 tadi ya, supaya tidak semakin menjadikan busuk perbuatan, tetapi dengan mengubah cara berbicara yang sebelumnya suka nindis orang, suka ngata-ngatain orang, semuanya bisa diubah
Tuhan sanggup untuk mengubahkan kita. Mungkin kita dengar di sekitar kita, kita doakan Tuhan pisahkan pikiran dan pertimbangan dia atau saya sendiri supaya hatiku dibersihkan dan yang keluar hanya perkataan-perkataan berkat dan memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-12, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Tuhan yang akan biarkan hidup umat yang rendah hati. Tuhan selalu merindukan orang yang rendah hati, yakni sisa Israel itu. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring dengan tidak ada yang mengganggu. Wow, mulut baru, bibir baru ini, bibir yang bersih, tidak ada lagi kelaliman, tidak berbicara bohong, tidak menipu. Setiap kali ada penipuan yang mau keluar, diingatkan, saya sudah punya bibir yang baru, bibir yang bersih Tuhan sudah berikan kepada saya. Yang dilakukan adalah bersorak-sorak pakai bibir yang baru. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Yang diberikan dengan bibir yang bersih ini bersorak-sorak, bertempik sorak, bersukacita karena Tuhan. Jadi bukan karena bagaimana mau bersorak-sorak kalau situasiku seperti ini, saya cuma mau nangis aja. Tetapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah dan beria-rialah. Tuhan yang menyuruh, jadi bersukacita dan bergembira karena Tuhan, bukan karena situasi yang ada di sekitar kita. Ayat 15, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Kalau Tuhan Raja Israel ada di tengah kita, kita mau takut apa malapetaka? Kalau ada ya seperti saja anak-anak, kalau ada mama atau papa, mereka akan percaya bahwa tidak ada yang tidak akan ada masalah dalam hidup mereka. Anak kecil dia sangat mempercayai orang tuanya. Tetapi di sini dikatakan banyak yang mengandalkan diri sendiri, ya tidak melihat bahwa ada Tuhan di antara mereka. Nah, di sini Tuhan menuliskan di sini, menyampaikan melalui Sefanya bahwa Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu. Sudah menyingkirkan hukuman. Jadi hukuman yang mungkin pernah jatuh atas kita sudah disingkirkan semua oleh Tuhan. Telah menebas binasa semua musuh kita. Raja Israel yaitu Tuhan, wow, ada di antara kita, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Nah, kadang kita takut apalagi dengar banjir, ada hujan turun terus, ada semua malapetaka yang disebarkan, ya, malapetaka yang media sampaikan membuat takut. Itu yang membuat cemas. Nah, kalau kita terus mempercayakan diri, ada hujan, Tuhan ada banjir, tapi saya percaya Tuhan tetap memelihara saya, Tuhan tetap menolong saya. Mungkin tetap ada ya banjir naik sedikit, tetapi pemeliharaan Tuhan tetap ada. Tuhan meluputkan dari hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, malapetaka. Jadi tidak takut, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Kalau sebelumnya takut malapetaka datang, Tuhan bilang engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Nah, kita bisa katakan ke diri kita sendiri, janganlah takut hai Elma, janganlah takut hai, sebutkan nama kita, janganlah tangan kita menjadi lemah lesu. Tangan menjadi lemah lesu saat takut melihat malapetaka di depan, takut melihat situasi di depan. Tetapi Tuhan berkata, janganlah takut, janganlah tangan kita menjadi lemah. Bagaimana supaya tidak takut? Ayat 17, karena ada Tuhan Allah kita, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau ada Tuhan yang ada di antara kita, dia yang pahlawan yang membela kita, pahlawan yang memberi kemenangan. Kalau ada pahlawan menjadi berani, ya. Kalau kita ingat kisah Daud dulu waktu mengalahkan Goliat, banyak sekali orang Israel, bahkan Raja Saul yang ada di situ menjadi berani saat
melihat ada Daud yang sebagai pahlawan yang memberi kemenangan mengalahkan Goliat. Nah, apalagi ini kalau Tuhan Allah yang ada di antara kita. Dia adalah pahlawan yang memberikan kemenangan. Dia yang menolong kita untuk memenangkan pertandingan-pertandingan kehidupan kita. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia perbaharui kita yang sebelumnya takut menghadapi malapetaka, takut menghadapi masa depan, takut melihat hidup. Saat Tuhan Allah ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, kita melihat Dia bergirang, Dia bersukacita karena kita, dan Ia membaharui kita dalam kasih-Nya. Dia baharui pikiran kita dalam kasih-Nya untuk tidak takut lagi melihat malapetaka, tetapi kita mempercayai Dia dengan sepenuh hati. Dia adalah pahlawan yang ada di antara kita dan pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Dia bersorak-sorai, hatinya bersukacita melihat kita saat kita mau untuk diubahkan, mau menerima bibir baru yang dimulai dengan hati yang baru. Hati yang bersih, bibir yang bersih, dibersihkan terus melalui proses kehidupan. Dia membersihkan kita melalui ujian-ujian. Ujian-ujian membuat kita dibersihkan, membuat kita hati yang keras dihancurkan. Firman Tuhan seperti gunung batu yang menghancurkan kekerasan, membakar seperti api. Nah, hati dibakar pasti sakit ya, sakit saat terbakar melalui ujian-ujian yang ada, masalah-masalah, tetapi tujuan Tuhan baik untuk membersihkan hati kita supaya kita mendapat bibir yang baru, bibir yang bersih, bibir yang lain yang mempercayai Dia yang sanggup memberikan kemenangan. Dia bersorak-sorak karena kita dengan sorak-sorai seperti pada hari pertemuan raya. Ayat 18, ya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Tuhan janji mengangkat malapetaka. Malapetaka apa yang ada dalam hidup kita, kita katakan, Tuhan, engkau sudah mengangkat malapetaka daripadaku. Malapetaka sakit penyakit, malapetaka relasi, malapetaka pekerjaan, semua yang mungkin sementara ini kita lihat sebagai malapetaka. Tuhan berkata, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga kita tidak takut lagi menghadapinya, dan sehingga oleh karenanya kita tidak lagi menanggung celah. Ada celah yang dilewati, penderitaan yang dilewati oleh murid-murid Kristus. Kita ingat pembacaan kisah para rasul 5, bagaimana murid-murid bersuka cita menanggung penderitaan, menanggung celah, tetapi nantinya Tuhan ubahkan menjadi kemenangan ya. Nanti banyak sekali orang-orang yang ikut bahkan percaya kepada pemberitaan rasul-rasul setelah mereka menanggung celah. Nah, ini Tuhan janji juga di sini akan mengangkat celah malapetaka sehingga tidak lagi menanggung celah, tetapi memuliakan Tuhan lewat penderitaan-penderitaan yang dilewati, malapetaka yang dilewati. Di sana Tuhan bentuk kita menjadi pribadi yang baru, mulut yang dolak-dalik sebelumnya, mulut yang sombong, mulut yang suka mengeluh diubahkan, tidak menanggung celah lagi, tetapi Tuhan dimuliakan karena melihat bagaimana Tuhan sanggup mengubahkan kita. Ayat 19, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Yang mendapat malu, yang mendapat celah, nantinya malah menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Kepujian untuk Tuhan ya, bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan dimuliakan karena melihat bagaimana Tuhan sanggup bekerja mengangkat malapetaka yang kelihatannya sudah sangat berat. Itu malapetaka sudah berat sekali, tidak bisa diangkat menurut penglihatan manusia, tetapi Tuhan sanggup untuk mengangkat, dan itu akan membuat orang melihat bagaimana Tuhan baik, bagaimana Tuhan besar. Kita ingat pembacaan juga di kisah para rasul, orang lumpuh sejak lahir ya, yang cuma menjadi peminta-minta sampai Tuhan pertemukan dengan Petrus dan Yohanes, dan melalui mereka nama Yesus disampaikan dan disembuhkan.
Di sanalah malah dia menjadi pewarta kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sebelumnya dicela, dia cuma mengemis, meminta-minta di depan gerbang bait suci, tetapi sesudahnya malah menjadi kepujian dan kenamaan memberitakan Injil damai sejahtera saat Tuhan Yesus hadir dalam hidupnya. Ayat 20, pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Kerinduan Tuhan hanya untuk memulihkan keadaan bangsa-bangsa, keadaan rumah tangga, keadaan pribadi. Tuhan mau memulihkan dan menjadikan kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi. Tuhan rindu memulihkan keadaan kita. Tuhan rindu supaya namanya dimuliakan lewat campur tangannya dalam hidup kita. Jadi hari ini malapetaka apapun yang kelihatannya ada di depan kita, mari kita mempercayai Dia bahwa Tuhan Allah kita ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena kita dengan sukacita, Ia membaharui kita dalam kasih-Nya. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pahlawan di antara kita yang memberi kemenangan saat kita terus bergantung, berharap hanya kepada Dia, satu-satunya sumber pertolongan, satu-satunya sumber kemenangan kita, untuk kita mau berbalik kepada Dia dan taat kepada perintah-perintahnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.